Perkenalkan, nama saya Novita Lisnawati Simanjuntak dengan NIM 180254244007. Pada video kali ini saya akan membahas praktikum tentang penerapan atau tindakan yang perlu dilakukan sebelum mengolah bahan pangan bakso ikan tongkol. Cara pencucian dan filet ikan tongkol dengan baik dan benar. Yang pertama, siangi isi perut ikan dengan hati-hati agar tidak mencemari daging. Yang kedua, ikan diletakkan pada telenan pada posisi miring. Yang ketiga, potong ikan pada pangkal insang sampai ke tulang. Kemudian dilakukan penyayatan daging dari arah ekor sampai lepas dari tulang. Yang keempat, ikan dibalik dan sayap dagingnya dari ekor ke arah kepala. Yang kelima, pisahkan kulit ikan dari daging. Yang berikutnya, mencuci daging ikan yang telah bebas dari tulang dan kulit dengan air mengalir dan diberi es. Yang selanjutnya, filet ikan yang telah bersih dilumatkan menggunakan alat penggiling daging atau blender. Jika daging lumat ini masih mengandung serat dan duri, dipisahkan terlebih dahulu lalu di blender. Berikutnya, daging ikan yang telah lumat lalu diberi bumbu hingga merata dan berlanjut ke tahap berikutnya. Tindakan yang dilakukan saat sebelum mengolah suatu bahan pangan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah bahan pangan. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan adalah dengan mencuci tangan. Cara mencuci tangan yang baik dan benar adalah langkah awal untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Budaya mencuci tangan harus diterapkan sejak dini agar terbiasa hingga dewasa. Tujuannya tentu saja untuk membunuh bakteri dan kuman yang berada di tangan agar tak memberikan dampak buruk bila masuk ke dalam tubuh. Pastikan cuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah berpindahnya kuman dari tangan ke bahan pangan. Tentunya kuman tersebut bisa berubah menjadi ancaman penyakit sakit perut hingga diare jika tercampur dengan makanan yang sudah diolah tersebut. Usai mengolah bahan pangan, cuci tangan kembali dengan sabun dan air bersih. Hal ini berfungsi untuk membersihkan kotoran yang kasat mata ataupun kuman yang datang dari makanan yang belum dibersihkan. Berikut video langkah-langkah cara pencucian tangan dengan baik. Video kali ini saya akan memperagakan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kita bilas dulu airnya, tangan kita dengan air, lalu ambil sabunnya, nih, lalu gosok-gosok ke telapaknya, lalu ke punggungnya, lalu sebaliknya, lalu ke sini. Setelah itu ini, lalu ke jari-jarinya, lalu ke kukunya, nah ini udah siap, langsung kita bilas dengan air bersih. Langkah berikutnya yaitu cara pencucian peralatan sebelum mengolah makanan dan pencegahan kontaminasi makanan. Salah satu sumber penularan penyakit dan penyebab terjadinya keracunan makanan adalah makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat higienis. Keadaan higienis makanan dan minuman antara lain dipengaruhi oleh higienis alat masak dan alat makan yang digunakan dalam proses penyediaan makanan dan minuman. Sanitasi alat makanan dimaksud untuk membunuh sel mikroba vegetatif yang tertinggi pada permukaan alat. Agar proses sanitasi efisien, maka permukaan yang akan disanitasi sebaiknya dibersihkan dulu dengan baik sebaik-baiknya. Pencucian dan tindakan pembersihan pada peralatan makan sangat penting dalam rangka pengolahan makanan. Menjaga kebersihan peralatan makan telah membuat
mencegah terjadinya pencemaran dan kontaminasi terhadap peralatan dilakukan dengan pembersihan peralatan yang benar. Berikut video cara pencucian peralatan makan. Video kali ini saya akan mencuci peralatannya sebelum mengolahnya, sebelum kita gunakan. Yang pertama, masukkan air dulu ke dalam wadahnya, lalu masukkan deterjen, aduk sampai berbusa. Nah, setelah busa baru kita cuci. Ini saya cuci dandangnya dulu. Sendoknya, ini telengan, pisau, wadah untuk daging ikan tongkolnya, lalu blender. Lalu kita bilas dengan air mengalir. Oke, di sini saya akan memulai cara membuat ikan bakso dari ikan tongkol. Yang pertama, bahannya itu ada ikan tongkol, kira-kira ini 3 ikannya. Setelah itu ada di sini tepung tapioka, nanti digunakan 4-5 sendok makan. Yang ketiga, yang berikutnya ada bawang putih kira-kira 5 siung. Di sini saya menggunakan es batu kira-kira itu 5. Ini digunakan pas memblender ikan tongkolnya. Terus ada ladaku. Selanjutnya ada penyedap rasa. Oke, saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, untuk tahap berikutnya, di sini saya akan memasukkan ikan tongkolnya. Ini ikannya udah saya filet. Tadi sebelum diolah, saya masukin dulu ke kulkas. Ini dia. Lalu selanjutnya masukkan bawang putih, lalu es batu. Nah, ini udah siap. Saya beri sedikit air biar memudahkan pada saat blendernya. Ini siap untuk di blender. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya blender ikan tongkolnya. Selanjutnya saya akan memberi ladanya, beri rasa. Beri secukupnya saja. Selanjutnya ini penyedap rasa Royco.
ya. Selanjutnya ini ada tepung tapioka. Saya buat kira-kira 3. Ini 1 segini. Saya buat dikit-dikit dulu. 2. 3. Kita aduk dulu. Diaduk lagi sampai benar-benar merata. Saya buat sekali lagi tepung tapiokanya. Saya rasa cukup. Saya rasa udah lumayan, jadi tinggal kita bentuk bulat-bulat. Saya menggunakan yang manual. Pakai tangan. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan tangan. Saya akan membentuk bakso ikannya itu. Tangan saya sudah saya cuci. Seperti ini kira-kira, tinggal dimasukin aja. Sudah saya masukkan. Sebelumnya kita panasin dulu airnya. Sebelum kita panasi, kita matikan dulu. Ini apinya dalam keadaan mati. Ya, saya hidupkan. Jadi saya menghabiskan dulu sampai ini benar-benar habis. Ini adalah bakso ikan yang sudah saya buat. Tinggal nyalain kompornya, menggunakan kompor yang kecil biar dia matang merata. Tunggu ikan baksonya ini sampai dia mengapung ke atas. Kalau udah mengapung ke atas baru kita ambil. Oke, ini hasilnya, hasil baksonya. Maaf dulu, masih baru diangkat. Ini bakso ikan hasilnya. Cukup segitu saja video praktikum tentang penerapan dan tindakan yang perlu dilakukan sebelum mengolah bahan pangan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan.